Saudara sekalian, firman pada hari ini mengajak kita untuk bertanya di dalam diri kita sendiri. Apa makna dari firman ini? Mengapa Yesus dengan penampilannya dulu itu sangat dikagumi oleh orang-orang pada saat itu? Seandainya Yesus itu hadir secara sama pada siang hari ini, memang pengandaian, apakah kita juga mengagumi dia? Saudara sekalian, peristiwa Injil yang sudah cukup lama, ratusan atau ribuan tahun yang lalu ini, mau menggambarkan kapan seseorang itu mengagumi Yesus. Atau dengan kata lain, bagaimana sikapnya orang itu kalau mengagumi? Mengapa dia mengagumi? Itu pertanyaan yang sederhana, tetapi kita disapa, ditantang itu. Memang kita sekarang ini sudah mengandaikan bahwa Yesus adalah Allah. Aku menjadi pengikut Yesus dan sebagainya. Mungkin kita banyak kata-kata yang kita keluarkan. Tetapi apa dan mengapa mengagumi seseorang itu bagaimana sebenarnya? Sama mengagumi orang-orang itu. Orang yang mengagumi orang itu karena orang itu berpikiran positif terhadap orang yang dikagumi. Jadi sebenarnya mengagumi itu tidak dapat ditunjukkan bukti-bukti nyata. Bukti nyata ada bahwa orang itu menyembuhkan orang sakit. Ajarannya memukul. Bisa saja. Tetapi itu bukan bukti. Tapi itu adalah sarana tanda bagaimana orang itu mengagumi seseorang. Dan itu berlaku bagi siapa saja. Mengapa kamu mengagumi istrimu? Mengapa kamu mengagumi suamimu? Mengapa kamu juga mengagumi pekerjaanmu? Sama. Jawabannya bukan karena ada bukti yang membuat saya tahu dan yakin bahwa ini patut dikagumi. Bukan begitu. Karena kalau demikian, timbullah kemunafikan dan kefanatikan. Karena apa? Karena dikagumi atau tidak dikagumi, itu tergantung dari saya yang menentukan. Tetapi sebenarnya dengan singkat, ini untuk mengolah dalam diri kita. Kita mengagumi karena kita berpikiran positif dari orang atau keadaan yang kita kagumi. Selama kita punya pikiran positif dan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, maka kita merasakan kegembiraan, sukacita. Karena kita mampu melihat sesuatu yang bukan kuasa manusia, tapi itu adalah kuasa Allah. Karena itu saudara sekalian, mungkin ini memberikan inspirasi. Kalau ada suami yang sudah perkawinannya 50 tahun, mungkin saya berlebihan. Sudah perkawinannya pokoknya 30 tahun. Dan mestinya sudah menjadi jenuh. Itu sifat manusia. Bosan. Itu manusia juga. Manusia itu mudah bosan. Mudah mengakui, mudah bosan. Tetapi kalau perkawinan itu, suami masih mengagumi apa yang dilakukan oleh istri. Bukan hanya merayu, bukan. Tapi mengagumi sekecil apapun yang dia rasakan sehari-harinya. Itu berarti ada energi positif dari suami itu. Dan energi positif berarti
Tuhan hadir di dalam dirinya. Percayalah, selama Tuhan hadir, Tuhan bisa membuat manusia tidak putus asa. Kalau Tuhan hadir, pasti bisa membuat manusia itu bergembira, bersukacita dalam penderitaannya. Karena yang membuat gembira adalah dirinya sendiri melihat positif kepada apa saja yang dia lihat. Dan itu tantangan bagi kita. Lebih-lebih kalau kita sudah tidak senang dengan seseorang, sudah membosankan, dan masih bisa melihat sesuatu yang baik dari orang itu, itulah rahmat. Inilah yang saya terus memikirkan, menginspirasikan apa makna. Jadi sebenarnya Yesus dikagumi. Yesus tidak berbuat yang aneh-aneh. Yesus tidak berbuat yang luar biasa. Mungkin seperti orang lain yang datang ke kanisa. Tetapi yang melihat itu berpikiran positif. Mungkin lebih positif dari orang-orang positif yang lain. Nah, itu berkat. Saya mengapa mengatakan gini? Orang yang beriman seperti kita, orang yang harusnya mampu bersukacita dalam penderitaan juga. Karena penderitaan itu menunjukkan bahwa manusia masih harus berubah. Penderitaan juga merupakan manusia itu terbatas. Manusia itu tidak mampu melihat yang positif dari apa orang yang mengecewakan misalnya. Dan di dalam pandemi ini, orang itu semua dianggap sama. Berjuang untuk melihat sesuatu yang positif. Karena itulah maka, marilah firman Tuhan hidup kita. Jadikanlah, mumpung ini juga masih tahun baru, positif. Nah, positif itu diawali dengan melihat dirinya positif. Bagaimana Anda bisa melihat diri Anda positif? Kalau Anda benar-benar bisa menganggap orang lain positif. Tidak mungkin orang akan menganggap dirinya baik, sementara itu dia melihat orang lain jahat. Apalagi jahat karena orang itu tidak saya sukai. Maka di situ menghambat rahmat Tuhan. Kalau Anda juga selalu kecewa di dalam hidupnya, sekalipun sebenarnya Tuhan sudah memberikan sesuatu yang mestinya kita bersukacita, tapi dia tutupi dengan kekecewaan, dengan ketakutan, dengan segala macam. Maka itulah yang dikatakan mengganggu imunitas. Jadi imunitas itu pengertian yang luas, bukan imunitas sehat lahiriah, tapi sehat juga batinnya. Nah, karena itulah maka saudara sekalian, marilah kita menyadari orang-orang yang mengagumi Yesus pada waktu itu, orang-orang itu bisa mengerti kebaikan Allah. Dan kebaikan Allah itu dia temukan dalam diri Yesus. Seperti juga sekarang ini Anda bisa temukan dalam diri orang-orang yang Anda dekat itu. Itulah pertobatan. Jadi pertobatan adalah suatu sikap di mana saya harus berubah melihat dunia ini. Berubah melihat hidupku. Sekalipun hidupku ini tidak menguntungkan. Karena itu maka untuk bisa berpikiran positif ini, kita perlu didekati Tuhan. Seperti siang hari ini dengan Ekaristi Kudus. Sehingga kita melihat sesuatu yang baik dari diri orang lain. Nah, orang yang melihat diri orang lain itu jauh dari iri hati. Jauh dari dendam. Tapi orang itu bisa mengampuni orang lain. Karena dia juga mengampuni dirinya sendiri. Yaitu dengan berubah menjadi orang yang tadinya keras. Menjadi orang yang lunak. Yang tadinya orang itu selalu menjelekkan orang lain. Tapi dia bisa melihat apa yang positif dari apa yang jelas. Tidak ada manusia yang sempurna.
Ini yang saya ambilkan inspirasi daripada hari ini. Dan juga semuanya sebenarnya. Tapi hari ini, mari belajar untuk berpikiran positif. Karena pikirannya negatif, ketakutan, putus asa, semuanya ini tidak menguntungkan. Sekalipun bisa menjadi mempunyai alasan mungkin Anda untuk itu. Karena Anda terjebak dalam kemiskinan dirinya, dalam kesempitan cara berpikir. Sedangkan Tuhan menggunakan hidup ini untuk pikir lebih terbuka, lebih luas, dan lebih penuh kasih. Hal ini hendaknya dicerna dengan pelan-pelan dan adorasi menolong Anda untuk bertemu dengan Tuhan dalam diri Anda sendiri. Sehingga dengan demikian kita mensyukuri apa saja yang Tuhan berikan. Sehingga kita damai. Sekalipun masih berjuang untuk damai itu sendiri. Dengan pokok-pokok ini marilah kita melanjutkan Ekaristi Kudus dan menyambutnya dengan penuh iman kita. Amin.